Bagaimana jadinya kalau seorang penipu yang luar biasa licik tak sadar telah menipu seorang ibu dari salah satu bos mafia paling ditakuti? Inilah yang dialami Marla dalam film I Care a Lot. Apakah kejeniusannya dalam menipu mampu mengalahkan bos mafia? Langsung saja ke inti cerita. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung full spoiler. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah panti jompo, sembari menjelaskan bahwa kakek nenek penghuni panti jompo tersebut adalah sumber cuan bagi seorang pengusaha ataupun penipu ulung bernama Marla Grayson. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang anak dari salah satu lansia di panti jompo tersebut berulang kali berusaha masuk menemui ibunya, namun tak diizinkan. Singkat cerita, terlihat pagi itu Marla sedang menghadiri sebuah sidang, di mana seorang anak dari salah satu lansia yang berada dalam pengawasannya protes. Ia protes mengapa ibunya tiba-tiba dimasukkan ke sebuah panti jompo, padahal ia sehat-sehat saja, dan anehnya lagi, seluruh aset ibunya dijual begitu saja oleh Marla. Di balik semua kejanggalan itu, Marla mampu berargumentasi yang membuat hakim pun percaya akan semua perkataan dan air mata palsunya. I oversaw the sale of some of her assets to finance. I care for those who are in need of but your visits to your mother upset her. We're upheld. Keluar dari ruang sidang, Marla dijemput oleh partnernya yang bernama Fran. Namun tak lama kemudian, lawannya di persidangan tadi mendatanginya dengan penuh amarah dan mendoakan Marla agar mati dengan cara yang paling mengerikan untuk menebus dosa-dosanya. Clean off. You understand? Fucker! Oh. Dari sana, Marla pun balik ke kantornya. So, apa sih sebenarnya pekerjaan dia? Sebenarnya, Marla adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk merawat lansia yang dianggap tak mampu lagi merawat dirinya. Seperti lansia yang mulai hilang ingatan dan sebagainya. Ini sebenarnya program pemerintah yang sangat baik agar jangan sampai ada lansia yang terombang-ambing di pinggir jalan karena umur. Namun, Marla melihatnya sebagai sebuah peluang usaha. Pagi itu, Sam, sang pemilik panti jompo, menelpon dan mengabari Marla bahwa salah seorang kliennya meninggal. Bagi Marla, kematian kliennya sama saja kehilangan pemasukan, karena artinya seluruh harta kliennya kini harus ia serahkan ke ahli waris. Selama ini, Marla ditunjuk untuk mengelola seluruh harta orang-orang yang berada di bawah pengasuhannya. Ia bisa membuat seluruh kebijakan perbankan untuk kliennya, dan dari sanalah ia mendapatkan cuan. Dr. Karen's expecting me. Sore itu, Marla kemudian menemui salah seorang dokter yang bekerja sama dengannya. Dokter yang memberikan rekomendasi palsu agar lansia-lansia kaya dianggap tak mampu lagi merawat dirinya, dan dari sana Marla bisa peras hartanya. Dokter ini bilang ia menemukan seorang lansia yang benar-benar cocok untuk menjadi target mereka, karena kaya raya dan tak memiliki kerabat sama sekali. Bagi Marla, target yang seperti ini sangat jarang, dan kelebihan klien yang tak memiliki kerabat artinya ia bisa peras terus hartanya sekalipun telah mati. Namun, sebagai gantinya, sang dokter ingin bayaran yang setimpal. Nah, siapakah target yang dimaksud? Ya, seorang nenek-nenek bernama Jennifer. Sekarang, tugas Fran untuk memantau target yang dimaksud, memastikan semua kriterianya cocok untuk menjadi klien mereka. Dan setelah ia cek, nenek Jennifer terbukti memiliki kekayaan yang menggiurkan. She likes to go during the day to the movies. She reads a lot. Karen, pull the trigger on Jennifer Peterson. Miss Peterson is often... Dan dari sana mereka mulai mengeksekusi targetnya. Dimulai dengan sang dokter yang memberikan kesaksian palsu di persidangan bahwa nenek Jennifer sudah tak mampu lagi untuk merawat dirinya akibat sebuah penyakit. Think you can take her on as one of your wards? Yes, Your Honor, Thank you, Marla. Dan dengan semudah itu mereka mendapatkan surat perintah pengadilan. Sedangkan nenek Jennifer yang tak tahu apa-apa dan sedang bersantai di rumahnya sore itu didatangi oleh Marla, memberitahu bahwa mulai sekarang ia berada di bawah pengasuhannya. Dan artinya nenek Jennifer harus tinggal di fasilitas yang Marla tentukan. Awalnya si nenek pikir perkataan Marla hanyalah sebuah lelucon. Tapi ternyata... I'm not struggling. the court has ruled that you do need help, and as you're, I'm afraid you may be in some trouble. Oh my God. Begitu tiba di panti jompo, terlihat Sam bersama seluruh pegawai di sana menyambutnya. Mencoba meyakinkan bahwa nenek Jennifer akan aman selama tinggal di sana. Tak sampai di sana untuk memastikan kliennya terisolasi dari dunia luar, Marla bahkan mengambil HP mereka. Dengan begitu, para klien tak akan bisa mengadu ke siapapun.
You just ask, okay? This lady like a queen, you hear me? Anything she wants. Absolutely. Dan dalam waktu singkat, Marla dan Fran berhasil melelang seluruh harta nenek Jennifer. Mulai dari rumah, perhiasan, hingga perabotan-perabotan antik di rumahnya demi memaksimalkan setiap cuan yang ia peroleh. Sedangkan nenek Jennifer berulang kali mencoba kabur dari panti jompo. Bahkan memohon agar dirinya bisa menggunakan HP-nya untuk menelpon kenalannya. Tapi yang ada dirinya malah diperlakukan seperti orang gila. No. I don't want my guardian. No, go away from me. No. Don't. By the way, saat menggeledah meja antik milik nenek Jennifer, Marla sempat menemukan kunci untuk sebuah penyimpanan khusus di bank. Dan begitu Marla cek ke bank, ternyata isinya berupa emas dan berlian dengan jumlah yang fantastis. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, seorang supir taksi mendatangi kediaman nenek Jennifer untuk menjemputnya. Fran yang berada di sana menjelaskan kalau ia sudah tak tinggal lagi di sana. She moved. My mistake. Thank you. Excuse me. Ternyata, supir taksi bernama Alex itu adalah seorang utusan dari pimpinan mafia bengis bernama Roman. Siang itu dengan penuh ketakutan, Alex melaporkan apa yang telah ia saksikan, bahwa rumah nenek Jennifer saat ini sedang dijual dan ia tak lagi tinggal di sana. Walaupun bertubuh kecil, tapi sekali Roman tak puas akan kinerja bawahannya, ia tak sungkan untuk membunuh seseorang. Apalagi ternyata nenek Jennifer adalah ibu kandungnya, dan saat ini hilang kabar entah kemana. Find her and bring her to me. Keesokan harinya, setelah Alex berhasil mengumpulkan informasi terkait kasus yang menimpa nenek Jennifer, ia pun langsung melaporkannya ke Roman. Setelah mulai memahami bagaimana ibunya sampai dipaksa masuk ke sebuah rumah panti jompo, Roman langsung menyuruh Alex untuk segera menelpon pengacara andalannya untuk menyelesaikan persoalan ini. He says he has an appointment, but he's not in the book. Singkat cerita, besoknya Dean, si pengacara andalan Roman, mendatangi Marla dan menggunakan kemampuan ilmu hukumnya. Awalnya ia mencoba menghancurkan bukti-bukti yang Marla telah buat, di mana akibat sebuah kebohongan ia membuat nenek Jennifer masuk ke panti jompo. Namun nampaknya Marla sudah sangat berpengalaman dan berhasil menghancurkan setiap argumentasi dari Dean. I know what you do here. I know your game. Look at all these cash cows on your wall. Akhirnya tak ada pilihan lain, to the point Dean memberitahu kalau dia tahu tentang semua bisnis haram Marla dan kedoknya selama ini. Hanya saja nenek Jennifer adalah target yang berbeda dan nyawa Marla akan menjadi taruhannya. Dean juga dengan baik hati mencoba menawarkannya uang senilai 4,5 miliar rupiah agar nenek Jennifer dilepaskan. Tapi sayangnya Marla yang sombong dan licik semakin sadar bahwa nenek Jennifer ternyata lebih berharga daripada yang ia tahu, membuat Marla semakin tak ingin melepaskannya. Are you saying no? I'm saying no. In the days to come, you'll a nice face, unbroken bones. Dari sana Marla sempat menemui Fran dan bercerita soal Dean. Ia sangat yakin kalau seseorang yang cukup berkuasa lah yang telah mengirimnya. Namun ia juga yakin kalau ancaman Dean hanyalah sebatas kata-kata saja. Tapi untuk jaga-jaga, Marla yang penasaran kemudian mencoba menemui nenek Jennifer setelah sekian lama. Terlihat kondisi si nenek begitu pucat akibat sering disuntikan obat penenang. Namun setelah mendengar kalau Marla habis ditemui seorang pengacara utusan anaknya, ia pun tersenyum lebar. You're in trouble now. He's coming. Tell me who you are. I'm the worst mistake you'll ever make. Singkat cerita, sebagai upaya akhir, Dean kemudian mencoba mengajukan kasus nenek Jennifer kembali ke meja hijau. Ia pun berhasil menyodorkan beberapa bukti ke meja hakim, namun tetap saja pengalaman Marla di bidang ini jauh di atas rata-rata. Bahkan ia mampu mengambil hati si hakim. Belum lagi sang hakim juga sudah lama mengenalnya dan membuatnya kembali berhasil mempertahankan He posisinya. just suddenly appeared in my office making threats To and... dissolve this guardianship is denied. Look, whoa! Okay! Stop talking!
Dibandingkan menempuh jalur hukum yang rumit dan memakan waktu, Roman kemudian mengutus Alex bersama 2 anggotanya untuk datang ke tempat panti jompo nenek Jennifer dirawat. Dengan berpura-pura ingin memasukkan anggota keluarga mereka ke sana, Alex berhasil dibiarkan masuk untuk meninjau tempat tersebut. Hingga akhirnya bit more like a prisoner than a guest. Lock it down. About fucking time. di saat yang bersamaan, friend yang jago mengulik informasi pribadi seseorang akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa nenek Jennifer selama ini memalsukan nama ataupun data dirinya, bahkan sangat detail, yang artinya mangsa Marla kali ini tak main-main. An identity is incredibly sophisticated. We're talking about, I mean, they've scrubbed all trace of the real Jennifer. I'm on my way. Kita kembali ke Alex dan kawan-kawan yang berusaha menculik nenek Jennifer. Di saat dirinya sudah hampir berhasil melangkah keluar dari gedung, Marla dan friend datang dan berhasil menggagalkan aksinya. Roman yang sebenarnya ada di lokasi hanya bisa pasrah menyaksikan ibunya kembali ditahan. Let's go. Karena tak ada pilihan lain, Roman kemudian mengutus hitman andalannya, dan target pertamanya adalah dokter yang kemarin memberikan rekomendasi agar nenek Jennifer dijebloskan ke panti jompo. Marla yang panik kemudian segera pulang untuk memastikan kondisi friend. Dari sana mereka berdua kemudian memutuskan untuk menutup bisnis mereka sementara. Selain itu, untuk kembali memastikan siapa lawannya kali ini, Marla mencoba menemui nenek Jennifer sekali lagi. Namun, si nenek cuma bilang kalau target selanjutnya adalah dirinya. Dan ini kesempatan terakhir Marla untuk mundur. Namun, Marla semakin marah dan mencoba mengancam Jennifer dengan akan membuatnya semakin menderita di panti jompo. You wanna beat me? Well, come at me. You are just another old lady in a care. You're gonna die in here. Ternyata tujuan utamanya kemarin mengajak nenek Jennifer ngobrol hanya untuk memancingnya. Dengan bukti rekaman perlakuannya kemarin, kini Marla berhasil meyakinkan hakim untuk memasukkan nenek Jennifer ke fasilitas yang lebih ketat agar tak mudah diculik oleh mafia. Dari sana Marla dan friend pindah ke tempat tinggal baru, serta ia juga mampir ke salah satu toko perhiasan kenalannya. Di sanalah ia menitipkan berlian nenek Jennifer untuk berjaga-jaga jika dirinya tak selamat. Singkat cerita, Marla yang habis berbelanja kemudian menerima telepon dari friend dan bilang kalau paspor mereka yang lama ketinggalan di rumah dan dia akan mampir mengambilnya. Sedangkan Marla yang baru saja menutup telepon tiba-tiba terkena peluru bius. Oh, I think someone... Oh my God. Friend yang sedang singgah di rumah lamanya untuk mengambil paspor akhirnya mendapatkan bagiannya. Begitu terbangun dari biusnya, Marla telah dikelilingi oleh anggota Roman. Tapi sekalipun telah disiksa sedemikian rupa, nampaknya Marla sesuai dengan perkataannya, bahwa ia tak takut apapun dan siap mati untuk menjadi orang kaya. Bahkan ketika ibu kandungnya diancam akan dibunuh, ia tetap memilih untuk mempertahankan harta yang telah ia curi dari nenek Jennifer. Tak sampai di sana, Marla bilang ia akan mundur dari permainan ini jika Roman memberinya uang senilai 150 miliar rupiah, yang menurutnya hanya jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan kekayaan Roman yang sebenarnya. Namun, Marla lupa kalau ia sedang berada di posisi yang tak pantas untuk menawar. Being scared, that gets you nowhere. Just pay me off. Make sure it looks organic. Pembunuhan Marla diatur sedemikian rupa hingga dianggap mati akibat kecelakaan dalam keadaan mabuk. Tapi di saat mobilnya sudah akan masuk ke jurang, efek bius hitman tadi telah habis dan ia pun berhasil lolos dari maut. Dari sana Marla berjalan sejauh beberapa belas kilometer, hingga akhirnya ia menemukan sebuah toko swalayan untuk membeli pakaian baru. Ia juga sempat meminjam HP dari sang penjaga toko untuk mencari tahu keadaan friend saat ini.
Begitu ia tiba di rumah, ia menemukan Fran yang telah dalam kondisi tergeletak. Sedangkan udara rumah telah dipenuhi dengan bau gas yang sengaja diatur oleh para mafia agar meledakkan apartemen malam itu. Untung saja Marla datang tepat pada waktunya. Keesokan paginya, Marla memberi Fran nomor plat kendaraan yang Roman gunakan sehari-hari. Namun, sebelum melanjutkan rencananya, ia mengatakan bahwa mereka bisa saja menutup seluruh bisnis yang telah mereka bangun dan pindah ke daerah terpencil dengan identitas baru. Belum lagi, ternyata Marla diam-diam berhasil menyimpan setengah berlian milik nenek Jennifer di kotak bubuk kopinya. Jika diuangkan, rasanya cukup untuk memulai kehidupan baru. Namun Marla mengingatkan bahwa jika mereka memilih rencana itu, maka selamanya mereka akan hidup di bawah ketakutan kalau suatu saat Roman akan mengetahui persembunyian mereka. Atau sekarang mereka bisa memulai rencana balas dendam yang Marla telah pikirkan semalaman. We'll always be waiting for him to find us. Will it work? Give me the phone. This is the address for plate FAT 444. Singkat cerita, akhirnya Fran berhasil melacak nomor kendaraan yang Marla berikan. Terlihat plat itu terdaftar atas nama sopir pribadi dari Roman. Mereka berdua kemudian diam-diam mengikuti ke arah mana mobil itu bergerak, yang ujungnya berhasil membawa mereka ke sebuah gedung kantor di mana Roman berada. Dari sana Marla kemudian mengubah penampilannya dengan make up dan wig. Dengan singkat, ia pun berhasil masuk ke gedung tersebut dan menyusup ke basement tempat mobil Roman terparkir. Sedangkan Roman yang tak menyangka akan kehadiran Marla langsung jatuh ke dalam obat bius yang telah disuntikan kepadanya. Roman yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri kemudian dibawa ke tengah hutan. Mereka melucuti pakaiannya hingga telanjang bulat. Mobil milik Roman juga mereka bakar bersama dengan identitas lamanya. Dan keesokan paginya, Roman ditemukan oleh orang yang telah ditentukan oleh Marla. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan darurat karena overdosis obat yang sebelumnya Marla telah suntikan. Karena dianggap tak mampu mengontrol dirinya akibat overdosis, Marla berhasil membuat dirinya ditunjuk oleh pengadilan sebagai wali sah dari Roman. Bisa dibilang, ia telah jatuh ke dalam lubang yang sama dengan yang nenek Jennifer alami. See that? You know where this is going, right? I'm now your legal guardian. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua kembali ngobrol. To the point, Marla meminta Roman menyerah dan memberikannya uang senilai $10 juta sebagai tebusan agar Roman dilepaskan beserta dengan ibu dan berlian simpanannya. Namun Roman sempat bilang kalau itu hal yang mudah. Begitu juga setelah lepas dari rumah sakit, ia bisa dengan instan menyuruh bawahannya membunuh Marla. Tapi, mendengar jawaban itu, Marla terlihat tak gentar sama sekali. Melihat sikap Marla yang benar-benar kokoh akan pendiriannya, membuat Roman menawarkan opsi lain. Opsi yang Marla tak sangka-sangka, di mana Roman ingin bermitra dengannya. Dengan kekuasaan dan uang yang Roman miliki, ia ingin Marla memperluas bisnisnya, menipu lebih banyak lagi lansia dengan puluhan perusahaan baru yang akan dipimpin olehnya. A countrywide guardianship arm. Our own chain of care homes. Exactly. And we make each other billions of dollars. How do we trust each other? The trust will follow. Dan dari sana, kerjasama keduanya pun terjalin. Kejeniusan Marla ditambah uang unlimited dari Roman berhasil membuat mereka berdua menyingkirkan setiap pesaing dalam bisnis penipuan ini. Pundi-pundi uang pun terus mengalir dan membuat nama Marla melesat tajam sebagai pimpinan perusahaan barunya. Ia bahkan termasuk dalam 40 orang terkaya di bawah umur 40. Just know who you are. I'm just someone who cares. Or am I good at people? Or am I a lion? Hingga akhirnya di suatu siang, salah satu anak dari klien Marla yang kita lihat di awal film tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Hey, Mitch! Oh, listen, I don't have time. Nah, di penghujung hidupnya kembali muncul pertanyaan. Apakah harta yang ia telah kumpulkan dari hasil menipu masih lebih berharga dari segalanya? Siapa yang tahu? Biar penonton yang menilai. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.